tiga-tiga tidur kan? Tapi setelah ini akan melihat siapa yang bertahan karena perut kenyang kan? Nah, ini beta mau bagi pasca membangkitkan kita dari kegagalan. Dan kalau bicara kegagalan ini orang yang tadi kita belajar tuh, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Nah, ini Yudas Iskariot. Sebenarnya waktu Kakak Doni bilang teman-teman mau buat pasca, beta ingin membagi tentang kerajaan Allah. Karena di dalam Kisah Rasul 1, teman-teman baca, 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia berkeliling untuk mengajar dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Kadang-kadang kita terlalu menjadi orang yang fanatis agama lebih daripada kerajaan Allah. Dan akhirnya kita salah sasaran. Nanti tapi tidak jadi. Ini menginspirasi karena hari Minggu yang lalu bagi teman-teman yang Protestan kalau pergi ke gereja, khotbah minggu lalu itu kan tentang dua ungkapan. Orang Israel pertama menyebut Yesus Hosana, diberkatilah dia, tapi kemudian salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini latar belakang. Lalu mereka membawa keledai kepada Yesus dan mengalasinya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya, menyebarkan ranting-ranting, orang-orang yang berjalan di depan. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka mengalami pelayanan Yesus, mereka mengalami kasih Yesus, mereka mengalami berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Lalu mereka bilang, diberkatilah dia. Tapi kemudian di dalam Lukas 23, mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas. Nah, tadi pagi waktu mempersiapkan ini, beta belajar satu hal yang Tuhan ajar beta, bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi begitu masif, terstruktur, menghasut orang-orang Israel, sehingga tadi mereka yang menyebut Hosiana berbalik berkata, salibkan dia. Lalu, ini Lukas, tetapi mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, salibkan dia. Lalu maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Ya teman-teman, yang teologi hati-hati di sini ya, yang teologi. Nah, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini paling parah. Jadi dalam kedaulatan Allah dengan manusia ada 4 level. Yang pertama, Tuhan menghendaki, lalu Tuhan merancangkan, lalu Tuhan mengizinkan, yang terakhir Tuhan membiarkan. Jadi Tuhan menghendaki teman-teman semua menjadi orang yang berhasil di masa depan. Dan Tuhan merancangkan teman-teman untuk kuliah. Tetapi di dalam kuliah itu, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup. Penyakit, stres, kebutuhan-kebutuhan kuliah, dan banyak hal yang itu akan menguji iman kita. Kalau kita tetap bertahan sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan mengalami apa yang Tuhan rancangkan. Tapi kalau teman-teman meninggalkan Tuhan, kalau Tuhan datang kepada Anda seperti dia datang ke Simon Petrus tadi, seperti dia datang kepada Paulus, itu baik. Tapi kalau sampai karena kita memilih berdosa, dan dia membiarkan kita di dalam dosa itu berganjang, menikmati dosa itu sama dengan dalam kesehatan kanker stadium akhir. Itu parah itu. Jadi ini stadium akhir nih. Tuhan membiarkan mereka. Yesus berkata kepada Yudas, perbuatlah apa yang hendak kau perbuat. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup main-main dengan dosa, kalau sudah ada tidak rasa takut di dalam diri, mungkin itu sudah sampai di level keempat. Lakukanlah apa yang Anda mau lakukan. Dan itu parah. Ya. Kanker stadium 4. Nah,
Orang-orang ini tadinya berkata, Hosiana, diberkatilah dia. Tapi setelah ini salibkan dia. Hosiana bagi kita itu hari di mana Anda dan saya mengalami Paskah Kristus dalam hidup kita. Ketika kita menerima Kristus, itu sama seperti kita berkata, Hosiana, terpujilah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mengikut Tuhan, kadang-kadang itu tidak mudah, membuat kita bisa sering gagal. Tetapi kalau Anda sudah mengalami Paskah, tidak akan pernah terjadi Anda sengaja berbuat dosa. Kalau Anda jatuh, itu karena sesuatu yang tidak direncanakan. Beberapa waktu lalu kami duduk di situ dan seorang bisnismen di satu kota, dia menelpon dan dia berkata kepada beta, tolong cek harga mobil ini di Ambon sekitar berapa. Perhatikan teman-teman, dia cuma bilang tolong cek. Oke. Lalu setelah beta cari informasi, tolong cek, ternyata di dalam pembicaraan itu dia ada kesepakatan dengan satu pengusaha Cina, dan dia bilang kepada pengusaha Cina bahwa mobil itu sebenarnya temannya punya. Lalu tanpa beta tahu dia bilang begini, Bu Justi, nanti anggap saja itu Anda. Wah, dia sudah bilang begini, nanti kalau mobilnya laku kita bagi dua lah, sama-sama tahu lah. Wah, bukan itu maksudnya. Jadi, kalau kita ada Roh Kudus, sebelum dosa datang kepada kita, ada alarm untuk kita melakukan atau tidak. Tapi kalau Anda sudah tidak punya rasa takut di dalam diri, mungkin Anda sudah berkata seperti mereka ini, salibkan dia, salibkan dia. Seolah-olah Yesus harus mati lagi bagi Anda untuk dosa yang Anda masih perbuat kita. Tapi sebenarnya tidak. Mari kita buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 24-25 itu ayat hafalan. Tapi ayat 26-27 yang beta mau baca, teman-teman perhatikan. Ibrani 10. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau Anda dan saya setelah mengalami Paskah di dalam hidup, dan masih tetap berbuat dosa, tidak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua durhaka. Ini bukan takut-takut teman, tapi itu fakta supaya kita lihat. Nah, tapi syukur kepada Tuhan, Paskah itu memberi harapan kepada kita dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Bagaimana ketika kita gagal, kita kembali. Makanya topiknya itu. Nah, ini nanti teman-teman dapat materinya. Saya harus catat ya. Di dalam ini, Alkitab Sabda Ilustrasi, Charles Franklin Kettering, ini dia berkata. Bisa baca kan teman-teman? Charles menyarankan agar kita perlu belajar untuk gagal secara arif. Tapi gagal yang tidak direncanakan ya. Masa Anda jalan-jalan dengan teman-teman lalu Anda bilang, aduh sudah lama beta jatuh dulu ya. Kan seng kan? Anda jalan mungkin sambil asik terpeleset jatuh kan? Itu tidak direncanakan. Seperti itulah orang yang sudah mengalami Paskah di dalam hidupnya terhadap dosa. Tidak direncanakan. Tiba-tiba karena tipu muslihat orang, kerja iblis kita jatuh. Tapi kalau kita jatuh, kita harus menyikapi itu secara arif. Saat Anda gagal, analisa permasalahannya dan temukan jawabannya. Karena setiap kegagalan adalah satu langkah maju menuju puncak kesuksesan. Satu kali Anda gagal, sebenarnya itu satu langkah Anda sedang maju meraih kesuksesan. Jika Anda takut gagal, Anda tidak akan pernah mencoba. Orang yang tidak pernah gagal, tidak takut gagal, itu pengecut semua. Kata memberikan 3 nasihat untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Jujurlah dalam menghadapi kekalahan, jangan berpura-pura sukses.
Kalau Anda saat teduh sedang susah, jangan hadir di pelayanan seperti orang yang saat teduhnya mantap. Tuhan, saya rindu berdoa, tapi saya susah berdoa. Tolong saya, Tuhan. Dan kita jangan membuangnya begitu saja. Ambillah semua pelajaran dari kegagalan itu. Ketika Anda gagal, mengapa saya gagal? Mengapa saya melakukan dosa ini? Mengapa saya harus ke film porno? Apa penyebabnya? Cari supaya waktu Anda mengalami kondisi itu, jangan ke situ lagi. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk tidak mencoba lagi. Jangan. Dalam hidup kita mengikut Tuhan, 1000 kali jatuh, 1001 kali jatuh, beta bangkit. Kembali bangkit. Kenapa bangkit? Karena Yesus hidup. Dia bangkit. Jadi beta harus tetap bangkit. Nah, nasihat bijak catering yang praktis itu mengandung makna yang dalam bagi orang percaya. Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam kita untuk menyelesaikan menurut kerelaannya. Jadi bagi kita tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir. Kita memang tidak dapat kembali waktu yang hilang karena kita gagal. Kita pun tidak dapat selalu berbuat benar, meskipun kita harus selalu mengusahakannya. Sebagian akibat dosa kita tidak dapat ditarik kembali, namun kita dapat masih menunggu lagi dari awal untuk menanggung semua itu. Tahu harus mengambil hikmah dari kegagalan adalah kunci untuk bertumbuh dalam kasih karunia. 1 Yohanes, ini jaminan kalau kita gagal. Selalu ingat ini, lalu kembali ke Tuhan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bagi orang yang mau memulai lagi bersama Allah. Saya tidak tahu teman-teman mengikut Tuhan bagaimana, tapi kita akan belajar. Dalam ini, kegagalan didefinisikan sebagai kurangnya keberhasilan atau ketidakmampuan untuk memenuhi harapan. Kegagalan adalah suatu kondisi di mana ketidakmampuan seseorang dalam menuju tujuan. Ini definisi saja. Selain itu, kegagalan juga diartikan tidak berhasil. Kegagalan membuat manusia mudah menyerah. Kegagalan bisa terjadi akibat seseorang memaksakan diri melampaui batas kemampuannya. Pekerja, kegagalan bisa merujuk ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan tugas. Kegagalan adalah segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Anda mau ke sini tidak jadi harapan. Anda mau ke sini hujan tidak pergi, kecewa kan? Itu bisa didefinisikan kegagalan. Nah, itu cuma pengantar. Mari kita baca yang baca ayat-ayat ini. Belajar dari Petrus dan Yudas. Baca pelan-pelan saja ya. Oke? 1, 2, 3. Oke, yang cowok baca ayat-ayat ini. Yudas Iskariot. Itu berarti cowok jadi Yudas. Berarti kan.
Karena sorean. Sampai mana? Belum tidur ini. Nah, ini buat orang yang sama-sama gagal, tapi hasilnya berbeda. Nah, kita akan belajar dari mereka bagaimana kita mengalami pasca Kristus dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari kalau kita gagal. Simon Petrus, Petrus dikenal sebagai Petrus dikenal sebagai pemimpin dari para murid Yesus karena ia seringkali muncul dan memberi respons yang pertama. Petrus adalah orang yang sangat percaya diri, sehingga kadang tidak mendengar apa yang Yesus katakan. Ini kelemahannya nih, percaya diri. Pekerjaan Petrus sebelumnya adalah seorang nelayan. Yudas Iskariot, Yudas adalah bendahara yang memegang kas dari murid-murid Yesus. Yesus adalah seorang yang serakah, yang satu percaya diri, yang satu serakah. Penuh perhitungan dan seorang yang sering mencuri uang kas. Ini kalau dikasih kepercayaan uang lalu saya bikin laporan, saya hati-hati bibit Yudas ada di situ. Pekerjaan Yudas sebelumnya tidak diketahui dengan jelas. Ini mereka berdua ya. Oke, nanti teman-teman dapat materinya. Mereka sama-sama dipilih oleh Allah. Betul, betul. Dipanggil oleh Yesus. Sama-sama menonjol dalam kisah sengsara Yesus. Dalam minggu-minggu sengsara, dua orang ini pegang peranan. Keduanya melakukan kesalahan besar. Sekalipun sudah dinasihati oleh Yesus. Dua-dua sama-sama dinasihati. Petrus menyangkal Yesus, sedangkan Yudas mengkhianati Yesus. Sama ini 11-12 nih. Sama. Setelah jatuh dalam kegagalan itu, mereka berdua juga sama-sama. Namun mereka memilih sikap yang berbeda terhadap kegagalan itu. Nah, mari kita belajar sama-sama. Orang Nusa Laut ini. Penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan Petrus, pertama, Petrus terlalu percaya diri dan sombong. Ini Yesus menasihati dia kan. Sebelum ayam berkokok 3 kali bela-bela, dia bilang, sekalipun mereka semua lari, aku tidak akan lari. Orang yang terlalu percaya diri di dalam hidupnya gampang jatuh. Nah, kemudian dalam kesombongannya, Petrus berdebat dengan Yesus tentang apa yang akan terjadi dengannya. Bahkan dengan sombongnya dia membandingkan diri dengan murid-murid lain. Dari sekalipun mereka semua lari, aku tidak akan lari. Dia menganggap teman-teman itu pengecut padahal dia. Kedua, Petrus tidak berjaga-jaga dan berdoa, akhirnya jatuh dalam pencobaan. Yesus bilang berdoa dan berjaga. Dia tidur. Ya nanti kita lihat malam ini setelah ini siapa yang tidur. Nah ini tanda-tanda. Yesus telah memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi mereka justru tertidur. Akibatnya mereka masuk dalam pencobaan dan Petrus pun jatuh. Ketika dia mengikuti Yesus dari jauh. Ini teman-teman baca ayat ini. Sebenarnya Yesus menyuruh mereka pergi, tapi dasar Petrus ini memang keras kepala.
Padahal Yesus ketika ditangkap mengatakan, biarkan mereka pergi, suruh pergi. Tapi dia tetap ikut sampai di halaman itu, Pilatus itu. Ya, akhirnya bikin masalah di situ. Terakhir, Petrus ada di tempat lingkungan yang salah. Dia ada di lingkungan orang yang memusuhi Yesus. Kalau Anda gagal, jangan pergi ke tempat yang salah. Anda akan semakin gagal. Itu Petrus. Nah, 1 Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda gagal, datanglah kepada teman-teman yang ada di dalam Tuhan. Karena mereka juga pernah mengalami kegagalan, tapi tetap berjalan di dalam Tuhan. Jangan minta nasihat ke orang-orang yang kelihatan tulus tapi bulus. Hati-hati. Ini Petrus, sekarang dia nih, bendahara nih. Penyebab kegagalan Yudas antara lain pertama, dia berpura-pura baik padahal itu adalah kamu. Yudas serahkan Yesus dengan apa? Jadi kalau Anda tiba-tiba lihat seseorang yang tiba-tiba baik kepada Anda, hati-hati. Ya kalau di dalam persekutuan amanlah, kita ada cuma mengalami pasca kan. Tapi ini sempurna, tiba-tiba dia dekat, dia tawar ini, hati-hatilah Anda. Waspada. Ini sebenarnya bukan baik, munafik ini. Orang yang terlalu bicara lemah lembut juga hati-hati. Orang Ambon dasarnya kan saya ada yang lemah lembut kan. Tapi kalau dia sudah lemah lembut sampai suka kelihatan kayak malaikat begitu, wah, kita aja harus hati-hati. Hatinya terpikat kepada uang, membuat dia menjadi seorang pencuri dan seorang mengambil uang yang disimpan. Ini akar segala kejahatan ialah, mungkin kita ketawa Yudas, tapi kalau kita mengikut Tuhan hanya untuk memenuhi semua keinginan kita, bibit-bibit itu dari Yudas mulai pindah ke kita tuh. Karena Yudas ikut Tuhan itu cuma apa? Tujuannya supaya Yesus memimpin Yahudi berontak terhadap Romawi. Tapi sejak dari awal Yesus menolak dia, makanya dia jual Yesus. Jalan singkat. 1 Timotius, akar segala kejahatan cinta uang. Ketiga, tidak mendengar nasihat dan peringatan Yesus. Fokus ke sini ya. Ya itu mereka mulai jalan. Ketiga, dia tidak mendengar. Orang yang serakah sama dengan orang sombong. Kalau di dalam hatinya sudah menginginkan sesuatu, dia akan berpikir bagaimana mendapatkan itu. Tidak peduli ini kehendak Allah atau tidak. Itu, dia tidak mendengar. Keempat, bertindak menurut keinginan dan kehendak sendiri yang dikuasai oleh iblis. Ini ada ayat-ayatnya. Nanti PPT Pak Boti kasih teman-teman belajar di rumah. Ya. Kelima, dia meninggalkan persekutuan bersama Yesus dan murid-murid lain. Tadi kita baca toh, dia begitu lihat Yesus ditangkap, langsung dia pergi dari murid-murid, pergi kepada imam, datang ke tempat yang salah. Nah, ini meninggalkan persekutuan. Kalau kita kalau berbuat dosa, malah takut datang ke persekutuan. Sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai kakak-kakak rohani, kita harus bersikap seperti Yesus terhadap Petrus ya. Kalau teman-teman baca Lukas itu, Yohanes, itu Petrus tidak pernah cari Yesus, Yesus yang datang ke Yohanes. Dan itu Yohanes suka kembali ke hidup lama dia karena frustasinya itu. Jadi nelayan kan? Tapi Yesus datang ke dia. Yesus tanya, Simon, anak Yohanes. Nah, jangan meninggalkan persekutuan. Tapi kebanyakan dari kita, kalau sudah bikin salah, takut pemimpin, alasannya. Untuk apa takut pemimpin? Anda harus takut Tuhan. Lalu kemudian saya muncul di PA. Saya muncul di persekutuan. Lalu nomor HP diganti. Ini apa tadi? Kalau nomor HP su ganti, saya bilang susah dimampan. Ini semula ikut jejak-jejak Yudas dalam menyikapi kegagalan. Nah, perbuatan, tindakan mereka, ya sama-sama lakukan, toh? Sekarang apa Petrus tindakannya apa? Tindakan Petrus yang pertama adalah dia mengikuti Yesus. Padahal Yesus sudah katakan agar dia dan murid-murid lainnya pergi, seharusnya mereka menyingkir dari tempat itu. Seharusnya menyingkir. Tapi dia tetap ikut Yesus. Kenapa Yesus suruh dia menyingkir? Karena Yesus tahu nanti dia menyangkal Yesus.
tapi dia tetap lakukan. Mungkin ada sisi positif dari situ. Kemudian Petrus dan Yohanes masuk melalui pintu gerbang ke dalam kediaman imam besar. Tempat seharusnya, ya ini tidak bisa lah kan. Coba laskar jihad tangkap satu orang di Anda mau pergi ke situ? Kan repot itu. Itu bukan tempat untuk Anda main-main di situ. Sebelum beta tinggalkan kampus, ini 3 tempat pekerjaan yang beta saya mau bekerja di situ. Diskotik tidak akan. Kapal tidak akan. Karena orang bilang ke laut itu punya istri di setiap pelabuhan. Yang ketiga saya akan kerja di bank. Karena beta saya mau hidup beta habis untuk hitung uang. Beta mau hidup beta habis untuk orang, bukan uang. Jadi ini tempat yang seharusnya mereka tidak ada di situ, dia ada. Nah, jika Petrus mendengarkan perkataan Yesus dan taat, ia tidak akan perlu menyangkal Tuhan. Kan kalau dia ada di murid-murid, bagaimana dia mau menyangkal Tuhan? Tapi dia ada di imam-imam besar. Tindakan berikut yang dilakukan Petrus adalah menyangkal Yesus dengan berbohong. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Pertama, dia berbohong. Orang sombong itu pasti berbohong. Jadi kalau Anda mulai berbohong, ingatlah bahwa Anda mulai sombong dalam diri Anda. Nah, kemudian perhatikan bahwa Petrus tidak langsung menyangkal Yesus di sini. Namun ia juga tidak membela Yesus. Dia sengaja mengelak dalam jawabannya. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Seberapa sering kita mengelak dalam menjawab pertanyaan tentang Yesus? Coba terus di tempat kerja, teman-teman dibilang, wah Anda baik sekali. Apa jawabannya? Anda mesti bilang, saya dan kalian sama saja. Tapi kalau Anda lihat saya baik itu karena seseorang. Siapa? Yesus. Tapi kita jarang bilang itu. Kita senang orang memuji kita baik. Tidak ada satupun yang baik di antara Anda dan saya kalau bukan karena Paskah. Jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kita. Jadi ini, sering kita mengelak dalam menjawab pertanyaan tentang Yesus. Harus. Dari kampus kalian harus belajar tegas. Harus belajar. Supaya waktu di dunia pekerjaan seperti yang saya telepon, orang mobil tadi, kalau mobilnya laku untung 150 sampai 200 juta. Kalau kami bagi dua sekitar 75 juta dapat tuh. Tapi orang yang takut Tuhan otaknya sengsara. Lebih baik nama baik daripada yang lain. Itu tindakan Petrus. Kemudian dia menyangkal Yesus yang kedua kali dan lebih buruk karena dia menyangkal mengenal Kristus dengan sebuah sumpah. Kalau tadi dia cuma berbohong, sekarang dia sumpah. Orang yang sering berbicara demi nama Tuhan, itu pembohong. Itu pembohong sebenarnya. Kita jujur, kita perlu bawa nama-nama itu kan. Sering nama Tuhan dipakai untuk meyakinkan orang bahwa yang kebohongan kita bilang itu benar. Padahal tidak benar. Nah, Petrus telah digiring lebih jauh ke dalam kejahatan. Pertama dia berbohong, tetapi di sini dia bersumpah palsu pada dirinya sendiri. Pada penyangkalan pertama hanyalah dia membuat pernyataan yang tidak dia mengerti tentang apa yang perempuan itu bicarakan. Namun kedua dia dengan menyatakan penolakan terhadap Yesus. Dengan bersumpah, dia menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus. Nah, itu parah. Kemudian Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali. Makanya kenapa Yesus tanya dia 3 kali kan? Ketiga kali. Dan ini jauh lebih buruk lagi karena dia menyangkal Yesus dengan kutukan. Disinilah tuduhannya bukan hanya bahwa Petrus bersama Yesus, tetapi bahwa ia adalah salah satu pengikut Yesus. Reaksi Petrus kali ini lebih kuat. Dia mengutuk dirinya sendiri serta bersumpah untuk kedua kalinya. Charles Spurgeon berkata, berbohong menghasilkan makian dan makian menghasilkan kutukan. Dia telah menyangkal Tuhannya 3 kali. Seperti yang Yesus katakan kepadanya. Dia berbohong tentang Yesus, dia bersumpah palsu, dan dia mengutuk dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Ini Petrus. Nah, mari kita lihat Menteri Keuangan ini. Tindakan Yudas yang pertama adalah pergi menemui imam
Pergi ke orang yang salah. Kalau Petrus tadi walaupun melawan, dia mengikut Yesus. Nah, nanti kalau teman-teman nonton film The Passion atau Yesus itu, waktu Petrus menyangkal Yesus, Yesus menoleh melihat dia. Lalu dia teringatlah. Kalau teman-teman nonton film. Menurut Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo. Nah, kedua, dia membuat kesepakatan dengan mereka untuk menyerahkan Yesus. Jangan Anda sepakat dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka sedang merancangkan membunuh Yesus, ya kalau dia sepakat, ya sama. Tapi memang ahli-ahli Taurat itu luar biasa. Mereka menghasut. Kalau ada orang-orang menghasut Anda harus hati-hati. Karena setiap hasutan itu hanya untuk kepentingan dia. Supaya Anda mengikut dia dan Anda membenci yang lain. Jangan. Orang-orang yang mengalami pasca tidak mudah mengalami hasutan dari orang lain. Ketiga, Yudas mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus. Dia menyerahkan dengan apa? Menyerahkan Yesus dengan cara apa? Mencium. Dia bilang, Yesus, I love you. Kadang-kadang orang yang paling takut Tuhan itu orang yang kelihatan mengasihi Tuhan. Anda bisa tetap datang PA, datang pasca kadang sampai pagi, tapi besok berbuat dosa. Itu persis Yudas. Keempat, Yudas mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus dengan ciuman. Kalau Anda sedang dalam masalah, janganlah pergi meminta nasihat kepada orang yang hidupnya di luar Tuhan atau yang berpura-pura mengikut Tuhan. Kalau yang wanita ada masalah, aduh jangan pikir cowok yang takut Tuhan. Dia akan menyodorkan hantu ke Anda. Tuhan kalau dibilang-bilang juga kedengaran hantu kan? Tuhan, 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 jadi hantu juga. Begitu juga yang pria-pria. Ada teman-teman pria bilang, Pak Putih, wanita-wanita pelayanan merasa kita pria-pria ini kurang keren. Emang yang keren yang mereka mau yang mana? Itu saya tahu wanita yang mana, mungkin bukan kalian. Nah, karena mereka akan menjerumuskan Anda dan menuntut Anda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan yang Allah kehendaki dan dengan firman-Nya. Ini jadi pelajaran kepada kita. Teman-teman yang teologi di sini angkat tangan. Angkat tangan. Mari kita berdoa supaya mereka Tuhan pakai sungguh-sungguh. Semua masalah jemaat diserahkan ke pendeta atau pastor, betul ya? Boleh. Tapi kalau pendeta yang takut Tuhan ini yang sama dengan ini. Kalau ahli Taurat sama ini. Dong harus sungguh-sungguh takut Tuhan. Contoh yang takut Tuhan itu apa? Jemaat datang terbuka, besok lesu jadi bahan cerita. Saya tahu kemana-mana, wah repot itu. Jangan seperti itu. Satu pelajaran dari Yudas ini, Yudas mengharapkan Yesus menjadi pembebas Israel. Ini motivasi Yudas. Jadi teman-teman, timbul pertanyaan, jadi apakah Yesus salah memilih Yudas? Yesus tidak pernah salah memilih. Anda juga waktu Tuhan pilih tidak pernah salah. Tapi kalau Anda akhirnya memilih berbuat dosa, itu keputusan Anda. Itu pilihan Anda, bukan Yesus. Yesus tidak pernah memilih Yudas untuk merancang dia menyangkal Yesus. Tidak pernah. Tapi rupanya ketika Yesus memilih dia, dalam perjalanan mengikut Yesus, dia melihat bahwa Yesus ini bisa mengumpulkan massa yang besar. Dan Yudas ini dari golongan Selot itu pemberontak terhadap Romawi. Jadi di dalam perjalanan mengikut Tuhan, dia ingin memakai pengaruh Yesus untuk berontak terhadap Romawi. Itu motivasinya. Sejak awal. Jadi karena Yesus tidak pernah mengikuti keinginannya, dia menyangkal Yesus. Anda juga kalau selalu memaksakan kehendak Anda untuk Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab Anda, satu saat Anda akan meninggalkan Tuhan. Anda mesti menjadi seperti teman-teman Daniel di Babilonia.
Kami tahu Tuhan akan memberi kami pekerjaan. Tapi kalau kami tidak mendapat pekerjaan, ketahuilah iblis kami akan tetap mengikut engkau. Ikut Tuhan. Itu iman kita sebenarnya. Saya yakin Tuhan merancang masa depan saya yang baik. Tapi kalau hari ini itu belum kenyataan, saya akan tetap mengikut engkau. Engkau tetap Tuhan. Saya kerja atau tidak, engkau tetap Tuhan. Itu orang yang mengalami pasca di dalam hidupnya. Ini baru dapat masalah, mama kirim uang terlambat, semuka susah. Lalu mau ajak orang piado bilang, ale piasa muka begitu, kata kopia, aduh kata muka ada bau sih kopia muka sama ale, asam bisa isinya dulu. Teman-teman dekat dengan kami, di mana kalian dia kami bersungut. Bukan karena munafik, memang di dalam hidup kita, dia selalu berkata, damai sejahtera bagimu. Orang yang kaya belum tentu punya damai sejahtera. Tapi kalau Anda yang dompet kosong punya damai sejahtera, orang kaya bingung. Bingung dia. Itulah kita, anak-anak Tuhan yang mengalami pasca. Jika Yesus mendirikan kerajaan, maka Yudas sebagai bendahara, perhatikan dia pun politik. Jadi kalau Yesus mendirikan kerajaan yang bisa mengalahkan Romawi, wah ini menteri keuangan. Keuntungan berapa banyak yang dia dapat. Tapi ada sisi baik dari ahli-ahli Taurat, itu sisi baik. Waktu Yudas datang bawa uang itu, tadi teman-teman baca kan? Mereka tidak menerima uang itu, toh? Berbeda dengan zaman ini. Anggota dewan korupsi datang ke gereja, terima. Ditangkap penjara, pendeta bilang kita berdoa untuk saudara kita. Apa? Aneh. Ketika Yesus berulang kali menolak dijadikan raja oleh orang banyak, Yudas berpaling melawan. Hati-hati. Kalau keinginan Anda tidak Tuhan turuti, Anda harus bertobat, bukan Anda tinggalkan Tuhan. Di titik inilah iblis mendapati bahwa Yudas telah menjadi alat yang siap untuk. Jadi ketika Anda semakin keras hatinya, iblis bilang, ini orangnya. Itu. Iblis mulai memasukkan ide-ide ke dalam pikiran Yudas. Kemudian masuk ke dalam dirinya dan memakainya untuk menyerahkan Yesus kepada musuhnya. Jadi semua tindakan dan perbuatan yang Yudas lakukan itu adalah dikerjakan oleh, dan dia adalah setiap tindakan Anda yang ingin tetap di dalam dosa, menjauhi persekutuan orang percaya, di balik semua itu, iblis ada di situ. Tidak ada yang lain. Hati-hati dengan sifat keserakahan Anda, karena itu akan membuat tiba saatnya Anda akan menjadi alat yang ampuh bagi orang serakahnya, Pak. Orang yang mau segala keinginannya dipenuhi. Ikut Tuhan hanya untuk memaksakan Tuhan menjawab semua pokok doanya. Kalau Tuhan saya jawab kalimat pertama kita, mungkin Tuhan saya mengasihi beta. Bukan Tuhan tidak mengasihi, kalau dia tidak mengasihi Anda dan saya, kenapa dia mati di kayu salib? Tapi itulah bibit-bibit Yudas di dalam kita. Nah, sekarang sampai sini tangkap ya, kata lo cepat. Saya Bapak takut jangan ngantuk ya. Respons mereka ketika, jadi dua-dua sama-sama gagal kan tadi. Sekarang respons mereka. Matius 26. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan Petrus setelah menyangkal, menangis dengan sedihnya. Yudas, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal sama-sama. Orang selalu bilang begini, penyesalan datang dari belakang. Tapi anak Tuhan harus menghindari penyesalan. Karena anak Tuhan mau melakukan sesuatu, dia berpikir panjang, bukan tergesa-gesa. Berpikir panjang, supaya tidak ada penyesalan di dalam hidupnya. Tapi ini, respons mereka, menangis, menyesal. Mari kita lihat. Secara umum mereka berdua menyesal, dan apa yang mereka lakukan. Kalau kita gagal, biasa kita apa? Kalau teman-teman gagal, sedih, kecewa, ya itu sama kita, manusia. Berbicara tentang penyesalan, kita harus tahu apa artinya. Secara umum, penyesalan adalah perasaan gelisah, takut atau kecewa karena sudah melakukan sesuatu perbuatan salah. 1 Yohanes bilang begini, barang siapa takut,
tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang yang sering takut, kasihnya tidak beres. Kalau dia kasihnya tulus, tidak perlu ada yang takut. Kalau kita salah dan kita mengasihi satu dengan yang lain, kita tinggal datang, teman-teman, saya minta maaf. Dalam satu acara forum resmi di Regional 5, resmi semua pemimpin-pemimpin, kami dijatuhkan secara masif, terstruktur. Mama Joyce agak marah, karena itu fitnah semua. Kita panggil Mama Joyce, kita bilang, Yesus di depan Pilatus, dia anak Allah, dia benar, tidak membenarkan diri. Untuk apa kita membenarkan diri? Kita berdiri di depan semua forum resmi, itu ada Om Niko, kata, Om Niko ada waktu itu? Mana Om Niko? Oh, tengah ada Om Niko. Itu resmi. Beta dengan kalau beta bilang, saya pribadi, dan dengan istri saya, dan dengan anak-anak kami, walaupun mereka tidak tahu masalah ini, kami mohon maaf. Kalau teman-teman merasa sebagai pemimpin kami menghambat pergerakan Injil di Regional 5, siang ini juga kami mengundurkan diri. Kalau kita punya kasih, kita tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan kita. Tapi kalau Anda sedikit-sedikit takut siapa? Takut pemimpin. Kasih tidak benar. Kasih tidak benar. Kalau kita punya kasih, kita tidak perlu takut. Kita akan yakin pemimpin kita mengasihi kita karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita salah, kita akan datang ke pemimpin dan, Bu, kakak, usi, saya minta maaf. Selesai. Orang yang suka lari-lari, mengumpet-mengumpet itu, kasihnya tidak jelas. Ini Yudas dan Simon Petrus. Dalam artian rohani, penyesalan adalah perasaan takut dan merasa bersalah karena telah melanggar firman Tuhan. Penyesalan juga dapat berarti rasa sedih dan kecewa karena gagal melakukan sesuatu. Mereka berdua menyesal karena mereka telah menuruti kesombongan dan keserakahan mereka melebihi apa yang pernah Tuhan katakan kepada mereka. Lebih mengutamakan kepentingan diri mereka. Apa sikap mereka ketika gagal? Ini yang penting. Karena ini akan menentukan teman-teman mulai besok bagaimana. Pasca malam ini menentukan. Kalau kita gagal bagaimana? Sekali lagi, ingat Ibrani tadi. Gagal bukan berarti kita berkanjang di dalam dosa, bukan. Gagal itu sesuatu yang kita tidak pikirkan, kita tidak rencanakan, tetapi kemudian kita gagal. Bangkit lagi. Nah, Lukas 22, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ini yang tadi. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sikap dia, ketika Tuhan memandang dia, teringatlah dia akan Tuhan. Waktu Anda gagal, yang Anda ingat kegagalan Anda atau firman Tuhan? Itu penting. Kalau Anda meratapi kegagalan Anda akan semakin tenggelam. Tapi kalau di dalam kegagalan Anda ingat perkataan Tuhan. Allah itu adil dan setia. Jika kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni kita. Maka damai sejahtera balik kepada Anda. Hal pertama, ketika Petrus selesai penyangkalan dirinya dan ayam berkokok, Yesus berpaling memandang. Petrus yang memandang Yesus. Dia sutaku kan? Bukan Petrus yang berbalik, tetapi Yesus yang berpaling. Penyesalannya membuat dia memandang kepada dirinya, namun Yesus melihat ke arahnya. Setiap Anda dan saya gagal, Tuhan melihat. Dia melihat kita bukan untuk menghakimi kita, tapi dia menunggu apakah kita bangkit atau kita semakin tenggelam. Oleh Tuhan bilang, engkau anakku. Kata memandang adalah kata kerja Yunani, melihat ke sesuatu secara langsung dan karena itu dengan sungguh-sungguh memandang mata, menatap mata. Di tengah-tengah pengadilan terhadap dirinya dan cemoohan serta tekanan,
Yesus masih sempat berbalik dan menoleh kepada Petrus. Itulah kasihnya. Ketika Anda gagal, apakah Anda mengizinkan Yesus memandang kepada Anda dan melihat kehidupan Anda? Dan apakah Anda juga ingat akan Tuhan? Yang kedua, ketika pandangan mereka bertemu, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Teringatlah itu dalam bahasa Yunani hipomominesko, yang berarti mengingat, mengingat, dan memikirkan. Jadi teringatlah terus, kenapa Yesus bilang beta seng dengar. Kira-kira itu penuh penyesalan akibat ketidaktaatannya. Mungkin dia mengingat kata-kata Yesus yang memperingati dia tentang penyangkalannya, atau dia mengingat kata-kata yang menyatakan iblis telah menuntut untuk menampinya. Yesus telah nasihati dia kan? Kuncinya dalam kegagalan Petrus, dia mengingat kata-kata Tuhannya. Dia mengingat firman Tuhan yang pernah dikatakan kepadanya. Ketika Anda gagal, apa yang Anda ingat? Firman Tuhan atau sesuatu yang lain? Kalau Anda gagal, ingat janji-janji Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ketiga, lalu ia pergi keluar dan menangis, yaitu menangis dengan penuh ketajaman seperti ditikam. Petrus sangat menyesal penyangkalannya terhadap Kristus, namun ketika dia mengingat kata-kata Kristus, ia membawa iman Petrus kembali kepada Kristus dan tidak kepada dirinya sendiri. Perkataan Tuhan Yesus akan menjadi dorongan yang kuat untuk Petrus bertobat dan mematahkan hatinya. Tetapi Allah telah berdoa untuk engkau. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus mengingat bahwa Yesus telah berdoa untuknya, dan dia harus menguatkan saudara-saudara lain. Air mata dan kesedihannya telah menuntun dia untuk kembali kepada Tuhan dan segala rencananya bagi dia. Ini Petrus. Sama seperti Yesus melihat Petrus, dia juga melihat Anda dan saya, dan dia melihat setiap tindakan penyangkalan kita. Dia juga melihat setiap kali kita tersesat, melangkah jauh darinya. Dia juga melihat ketika kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia melihat sampai ke lubuk hati Anda dan saya. Apakah ada bibit-bibit penyangkalan dan dosa, serta sifat tidak taat kepada kehendaknya. Ketika Yesus memandang apa respons Anda? Bergumul terus dengan kegagalan Anda, atau Anda berpaling kepada firman-Nya? Dan ketika firman-Nya menyatakan Anda bersalah, apakah Anda menangis dan sedih sehingga Anda berkomitmen untuk meninggalkannya atau tidak? Apapun kegagalan Anda, dan saya saat ini, percayalah, Yesus memandangnya. Dan dia berkata, aku mengampuni. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Malam ini dia telah bangkit. Dia datang ke Simon Petrus, 3 kali dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman, pernah dengar beta bagi firman Tuhan itu kah? Sudah kah? Kenapa dia tanya 3 kali? Itu kata kasih itu beda. Kasih itu ada beberapa kata. Nanti teman-teman teologi lebih tahu. Ada agape, storge, philia, dan eros. Waktu Yesus tanya Simon itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape saya? Apakah engkau mengasihi saya dengan kasih Allah? Simon bilang, ya Tuhan, engkau tahu, saya phileo engkau. Sempas kan? Yesus tanya kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape saya? Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu saya phileo engkau. Ternyata Petrus tidak bisa. Lalu ketiga kali Yesus berkata, kalau demikian Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Menangislah Petrus. Karena Yesus tidak cukup mati di kayu salib. Yesus juga harus tunduk kepada dia. Dari agape jadi phileo. Lalu dia jawab, ya Tuhan, aku phileo engkau. Jadi yang membuat dia menangis itu. Dia yang bisa sampai di tahap Tuhan tadi. Mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dia cuma bisa mengasihi Tuhan dengan kasih filia. Lalu Tuhan bilang, oke, Simon, kalau demikian, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih fileo? Menangislah Petrus. Itu konteksnya. Jadi dia begitu.
Nah, sekarang kita lihat ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung. Dia tidak beri kesempatan kepada Yesus. Mengapa tidak ada kesempatan? Karena dia datang di tempat yang sah, yang tidak ada Yesus. Jadi bukan Yesus lebih mengasihi Petrus dari dia. Kalau Yudas keluar dari sini datang dekat Yesus, pasti Yesus bisa lain. Tapi kita bisa balik sejarah itu. Yudas melihat semua perlakuannya kepada Yesus dan dia melihat bahwa Yesus sudah dihukum secara tidak adil. Dan ketika dia melihat itu, dia menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Pengkhianatannya tidak bisa diubah lagi. Kata Yunani untuk itu, rasa kasihan apa yang telah beda dengan Yohanes tadi ya, dengan Simon tadi beda. Ini dia sebenarnya mengasihani dia diri, bukan mengasihani Yesus. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Yudas merasa menyesal dan apa itu? Sedih atas apa yang dilakukannya. Ia berubah pikiran dan berharap segalanya bisa berubah. Penyesalan yang dirasakan Yudas adalah rasa bersalah karena telah mengkhianati Tuhan yang melayani dan mencintai, serta yang memanggilnya sahabat. Yesus panggil Yudas sahabat. Hati-hati dengan sahabat-sahabat yang di luar Tuhan. Ya. Namun penyesalan atas kesalahannya yang dia lakukan tidak menjadikan Yudas benar. Mana di mana nanti? Nah, inilah respons Yudas terhadap kegagalannya, dan itu sangat berbeda dengan Petrus. Akhirnya dia menanggung akibatnya. Respons Yudas. Ini respons Yudas. Pertama, lalu ia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala. Dengan mengembalikan, mungkin berpikir bahwa ia bisa mengurangi. Dia berbuat jahat, pikir dengan pulang ini, Yesus dibebaskan. Tidak lagi. Itu tidak bisa. Sekalipun dia mengembalikan uang itu, namun tidak bisa membatalkan dosa. Penyesalan, kesadaran, bahkan tindakan berbuat baik yang akan Anda lakukan tidak pernah menyelesaikan masalah dosa itu sendiri. Contoh dari ini terjadi di anak muda, pacaran bebas, lalu melakukan hubungan seks sebelum menikah, lalu hamil. Karena sudah hamil, lalu pergi lapor menikah. Menikah membuat Anda diterima di masyarakat sebagai suami istri, tidak di hadapan Tuhan. Dosa tetap dosa. Dosa harus diselesaikan. Anda tidak bisa datang ke gereja dan catatan sipil dan anggap merasa beres. Tidak, itu tidak bisa. Dosa harus diselesaikan. Untuk beberapa pria, beberapa orang yang pernah dalam pelayanan, kalau itu pria, saya akan bilang kepada mereka, Anda harus pergi kepada wanita itu dan minta maaf kepada dia. Bahwa sebagai seorang anak Tuhan, Anda telah mengajar dia untuk sesuatu yang tidak harus dilakukan. Bilang bahwa perbuatan ini sungguh berdosa. Dan kita harus datang kepada Tuhan menyelesaikan itu. Kalau tidak, keturunan demi keturunan yang Anda punya akan mengalami akibat ketidaktaatan Anda. Menikah di gereja membuat Anda diterima oleh masyarakat, tetapi dosa Anda tidak selesai. Jadi kuliah, jangan ada yang ke situ, repot. Yudas bahkan tidak sempat menikmati uang yang dia terima karena mengkhianati Yesus. Dia yang terima kan? Ulang. Nah, termasuk dalam konteks Yudas ini tidak ada di sini, cuma beta kasih ingat. Orang yang suka judi online, pinjaman online, kupon putih, itu bibit-bibit Yudas semua tuh. Karena ingin kaya dengan cara yang tidak pernah. Nah, bukankah dosa selalu seperti itu? Dosa selalu menjanjikan banyak hal kepada Anda, tetapi tidak pernah memberikan hasil selain penyakit. Waktu iblis menawarkan dosa kepada Anda, itu seperti dia menawarkan madu dan berlian kepada Anda.
Tetapi begitu Anda melakukannya, detik itu juga madu itu menjadi racun yang mematikan Anda. Dosa tetap dosa, tidak bisa dikompromi. Yudas yang tadinya serakah dan pencuri serta rakus akan uang kini membuang uang itu. Ini menjadi suatu pelajaran. Segala sesuatu yang kamu hargai lebih dari Tuhan dalam hidup ini, suatu saat akan terbukti tidak berharga jika dibandingkan dengan Tuhan yang satu-satunya layak kamu sembah. Karena Tuhan tidak kuliah. Tapi kalau waktunya tiba memilih Tuhan, memilih Tuhan. Anda bisa sarjana tanpa Tuhan, tetapi belum tentu Anda punya masa depan. Tapi kalau Anda bersama Tuhan, walaupun Anda tidak sarjana, Anda bisa punya masa depan. Saya bilang ke keluarga kami, kita semua hidup perlu uang. Kalau kita tidak ada uang malam ini, kita tidak bisa makan. Setuju ya? Tapi kalau uang dengan Tuhan, Tuhan lebih utama. Kalau uang menjadi Tuhan dalam hidup Anda, habis uang, habis Anda. Tapi kalau Tuhan yang utama, waktu uang habis, Tuhan bisa kasih uang. Jangan gantikan apapun di dalam hidup Anda dengan Tuhan. Apapun. Kalau itu pacar yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tinggalkan dia demi Tuhan. Demi Tuhan ya, bukan yang demi beta ya. Beta sudah Mama Joyce, ngapain kalian ikut? Begitu, tegas, Tuhan yang lebih utama. Itu kalian mengalami pasca di dalam hidup. Kedua, Yudas mengaku dosa salah tempat. Dia mengaku dosa kepada imam-imam dan ahli Taurat. Begitu juga Anda. Kadang-kadang mari kita pergi ke gereja, yaitu baik juga. Tapi tadi di dalam PA kan kita sudah baca toh, kalau kamu menyatakan dosa orang diampuni, jadi diampuni kan? Nah, kenapa kita harus ke situ-situ kan? Yudas datang kepada ahli Taurat. Ahli Taurat yang bisa mengampuni dia. Kalau ada dosa, datang kepada Tuhan. Lalu setelah itu datang kepada kakak roh, jangan pergi ke yang lain. Jangan pergi ke yang lain. Ada satu peristiwa ini, maaf teman-teman yang telok ya, bukan kalian baik-baik. Satu orang masuk di rumah sakit RSU dan beta pergi kunjungi celana pendek kan, nah, pendek saja, santai, masuk begini. Pas kami ada berdiri, tanya Anto sakit mau cuci darah. Tiba-tiba masuk Bapak Pendeta. Halo, dong sukumpul. Semua senjawab keluarganya nih. Lalu bilang kata, beta bilang dalam keluarga nih dong ada 5 dosa yang harus diselesaikan. Jadi karena bilang 5 dosa, beta tarik Mama Joyce mau keluar. Ini orang dosa, kenapa kita mau dengar kan? Tapi om yang sakit ini tarik beta celana. Jangan keluar. Dia ketemu berdiri kayak patung sama pendeta suriwayat situ. Tapi tetap gini. Ini penyakit ini karena dong keluarga besar ada 5 dosa. Ya beta yang Joyce diam saja begini. Itu anto semua tikam pendeta deh, apa itu tiang infus itu cuma beta tahan aja begini tuh. Sumar. Sudah singkat langsung pendeta keluar. Kalau udah kumpul, nanti panggil beta balik. Jadi saya berdua langsung pergi. Begitu pergi, kami berunding. Beta juga tahu bagaimana. Lalu om yang sakit ini bilang gini, Pak Yus, makanya kau datang tuh pakai celana panjang, datang di celana pendek, orang pikir gelandangan, padahal ini hamba Tuhan. Kenapa itu yang salah, beta tidak marah. Lalu untuk istri bilang, Pak Yus bagaimana? Beta juga tahu. Apakah yang Anto bilang itu benar, kasih beta tahu. Tapi mari kita berdoa saja. Kalau memang pendeta ini Tuhan pakai untuk keluarga ini, Anto akan balik lagi. Dan dong harus kumpul. Tapi kalau memang Tuhan sebagai Antua, mulai dari malam ini kita berdoa, Anto bisa Anto balik lagi. Teman-teman, apa yang terjadi? Anto bisa sampai malam ini, Anto sembah sampai Anto sumati, saya pernah datang perpasian itu. Ya kalau dong jadi pendeta dong perempuan, saya bawa, jangan kayak laki-laki datang begini-begini, repot. Jadi ini apa? Mengaku dosa di tempat yang salah. Tapi ke pendeta model begitu, dosa tambah banyak. Kan Anda pun dosa satu, tiba-tiba Anda bilang 5 dosa keluarga, oh tambah berat kan? Aduh, yang semua sembuh tiba-tiba langsung mati. Sebenarnya kalau Yudas aku telah berdosa itu sangat baik. Dia tidak membuat alasan apapun. Dia juga tidak menyalahkan orang lain.
Sebaliknya dia membuat pengakuan, dia mengaku. Itu baik kan? 1 Yohanes 1 kan cuma mengaku tuh. Nah, dia juga bersaksi bahwa Yesus tidak bersalah. Namun mereka tidak peduli dengan kesaksian. Kalau Anda sudah jatuh dalam dosa, kesaksian apapun yang Anda bicara tidak orang dengar lagi. Saya ada didengar. Sebaliknya mereka berkata kepada Yudas, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Itu tanggung jawabmu. Para imam dan tua-tua ini tidak dapat menyelesaikan dosa Yudas karena mereka juga tidak bisa menyelesaikan apa? Dosa. Hanya Yesus yang dapat mengampuni. Jadi kalau gagal, tahu ya, datang kepada Tuhan. Kalau iblis masih menuduh, datang kepada KKPA. Jangan ke orang lain. Lalu kita ditolong menang di situ. Sama seperti Yudas, Anda dan saya tidak dapat mengurus dosa kita. Kita harus membawanya kepada Yesus. Berusaha mengurusnya sendiri akan membawa kepada keputusasaan. Karena hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Karena untuk itulah dia mati di kayu salib. Ini Yudas akhirnya. Dia melemparkan uang itu dan pergi menggantung diri. Ketika Anda datang ke orang yang salah, orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, frustasi. Akhirnya buang diri bertempe. Orang yang buang diri itu langsung tiket eksekutif kelas neraka. Langsung. Saya Anda pakai jaki, langsung masuk. Langsung. Ya ini nih. Jalan tol neraka ini Yudas yang karang. Yudas yang benar dengan mengembalikan uang. Dia juga telah mengakui dosa, namun dia tidak mengambil langkah yang terakhir untuk datang. Kesalahan Yudas tidak pernah datang kepada Yesus. Jadi kalau Anda gagal dan Anda tidak pernah datang kepada Yesus, Anda akan gantung diri. Ingat itu. Soalnya pengkhianatan Yudas menyebabkan Yesus mati dan hanya itu yang dapat membayar dosanya. Namun Yudas menolak untuk bertobat dan percaya bahwa Yesus mati menebus dia. Bukannya Yesus mati karena dosa Yudas, Yudas malah mati dalam dosanya. Dia sudah memulai proses pertobatan dengan baik. Dia mengaku kan, dia menyesal, namun dia tidak pernah menyelesaikan prosesnya dengan percaya kepada ujung dari kegagalan Anda. Anda harus bangkit dan berjalan dengan Yesus. Teman-teman, Samuel, mengapa Tuhan memuji Daud? Tidak ada seorang pun yang setia di hadapan-Mu seperti Daud, hamba-Mu. Kalimat itu keluar dari mulut Tuhan setelah Daud berzina dengan Batseba. Waktu dia berzina, dia ditegur, dia bilang apa? Lebih baik kembali kepada Tuhan. Disitulah Tuhan bilang, tidak ada orang yang setia seperti Daud. Adam saja sembunyi. Daud kembali. Jadi waktu Anda gagal dan Anda datang kepada Tuhan, kemenangan akan Anda miliki. Itu. Semua itu membuat dia bertambah putus asa dan akhirnya dia memutuskan menggantung diri. Siapa di antara Anda sedang tolak batu besar malam ini? Jadi apa yang kita lihat di sini, Petrus berhasil bangkit karena Yesus memandang dia dan dia pun sebaliknya. Yudas pergi kepada imam-imam dan tua, fokus yang salah. Petrus juga berhasil bangkit dari kegagalan karena dia mengingat akan perkataan Yesus. Ingat firman Tuhan. Yudas berharap kepada imam-imam dan tua. Petrus juga berhasil karena imannya bertumbuh setelah mengingat perkataan Yesus. Sebaliknya Yudas tidak mengalami iman tetapi putus asa karena ditolak oleh imam-imam dan ahli Taurat. Nah, saya tidak tahu apakah Anda sedang mengalami kegagalan saat ini atau tidak. Tapi kalau Anda sedang merasa gagal, ikutlah teladan Petrus dan kembalilah kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan memulihkan Petrus, Dia pun akan memulihkan Anda. Jangan mengambil langkah seperti Yudas. Ketika Anda berkumpul di sini, Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Sebagai penutup, berhati-hatilah terhadap bahaya kesombongan dan keserakahan, karena itu merupakan awal kegagalan Anda.
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mendekatlah kepada Tuhan dan tinggallah selalu di dalam Tuhan, karena di luar Yesus Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Berpegang dan berkomitmen untuk dan mengingat itu di sepanjang kehidupan Anda. Kalau Anda gagal, kembalilah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah atau berhenti, dan jangan pergi kepada orang yang lain, karena itu sia-sia saja. Apa yang Anda sedang alami, datanglah kepada Tuhan. Sebelum Anda datang kepada Dia, Dia menunggu Anda. Peristiwa kebangkitan itu Yesus yang datang ke mereka, dan malam ini Dia datang kepada kita. Oke, kepada terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Kita mau masuk sekarang di waktu pribadi teman-teman. Jadi bebas bisa ambil tambah agak jarak-jarak teman-teman, merenungkan dari tadi PA dan lagi malam ini, atau bagaimana, mau break dulu, berdiri sebentar? Berdiri sebentar dulu. Oke. Ya, oke. Berapa menit Doni? Oke. Ya 10 menit. Bisa teman-teman istirahat sebentar. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Yang cepat kah? Cepat. Oke. Nanti dikirim.